Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, si tukang ahlinya tukang. Yuk, kali ini kita akan belajar menghitung struktur dengan bantuan SAT. Ya, kita buka dulu persiapannya. Sebelum kita mulai menghitung SAT, tentunya kita harus punya gambar dulu tentang bangunan yang akan dihitung. Paling tidak ada dimensi-dimensinya, ukurannya berapa, panjang bentangnya, panjang atau tinggi bangunan, ya seperti ini ya. Jadi ini adalah bangunan yang akan kita hitung. Namun kita hitung fokus pada struktur beton dulu ya. Jadi artinya bangunan ini terdiri dari dua bagian, struktur bawah sama struktur atas. Struktur bawah dimulai dari kayak kolom atau pedestal, balok, plat lantai memanjang ke sana, ini itu menggunakan struktur beton. Sementara mulai dari kolom ini, rafter, borlin ini struktur baja. Kita fokus pada struktur beton dulu. Kita bisa melihat bahwa tinggi pedestal adalah 2,6, panjang bentangnya adalah 7 ya. Oke, terus kita lihat jarak masing-masing balok yang memanjang ke arah sana ini, jaraknya itu 1150 dari tepi semua ya, 2425, 4575, 5850, 700. Oke. Nah, selanjutnya kalau kita sudah tahu ukur-ukurannya itu, kita akan membuat koordinat atau geometri bangunan atau grid system. Pada dasarnya bangunan ini memanjang hampir 100 meter panjangnya. Namun kita ambil contoh yang bisa mewakili saja, yaitu yang bentangnya besar. Kalau ini bentangnya kecil ya. Kalau kita menghitung ini kuat, otomatis ditaruh di sini pun kuat. Makanya kita hitung yang ini saja, kita ambil sampel untuk menghitungnya. Jadi bangunan yang kita ambil sampel itu ukurannya, untuk ukuran X nya ukuran itu 7 meter, terus Y, ukuran bentang-bentang Y ini 4 kali 3, artinya 4P atau 4 bentang dengan panjang bentang masing-masing 4. Nah, oleh karena itu, kalau kita masuk ke SAP nanti, kita bisa menuliskan number of story 1, untuk tingkatnya itu 1, story height atau tinggi kolom tadi itu 2,6, number of bay atau jumlah bentang untuk arah X, jumlah bentang arah X itu ada 5, bay width atau panjang bentangnya 1. Sebetulnya tidak 1, tapi karena ini bervariasi ukurannya. Bentang X tadi itu 5 adalah ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada bentang 5 dengan panjang bentang yang bervariasi, sehingga untuk sementara kita taruh angka 1 dulu, nanti kita edit. Jadi, terus banyaknya bentang arah Y ada 3 ini ya, 1, 2, 3, dengan panjang bentangnya masing-masing adalah 4 meteran. Oke. Nah, kalau kita sudah masukkan seperti ini, kita oke, keluarlah ini seperti ini. Kita lihat ini ada storynya ada 1 ya, ada 1, tingginya ini 2,6, number of bay X, arah X adalah ini 1, 2, 3, 4, 5, ada 5, dengan masing-masing tadi panjang bentangnya kita kasih 1. Sementara number of bay Y atau jumlah bentang di arah Y ada 3 ya, 1, 2, 3, dengan masing-masing panjang bentang Y adalah 4, ini 4. Oke.
kita langsung masuk ke chart itu dulu. Kita nah, kita langsung milih ini satuannya udah kita pilih kilogram pos meter celcius. Terus template ini, menyediakan template ini kita bisa memilih kira-kira bangunan yang tadi itu mana yang lebih mendekati, yang memudahkan kita untuk tidak perlu banyak mengedit. Kita pilih 3D frame ini ya, sesuai dengan yang tadi ya. Ini 1, 2,6, nah ini 5, ini kita 1, ini 3, panjang bentarnya 4. Oke, nah seperti ini ya, biar lebih enak pandangannya. Diputar dulu aja, soalnya kalau kita lihat kurang pas, kurang enak. Nah, kalau sudah jadi ini, kita tinggal mengedit panjang bentang ini dan memposisikan koordinat ini ada di tengah. Kita posisikan di tepi sini, karena kita nggak terbiasa main pada di tengah, ada minus enak. Kita langsung posisikan koordinat di sini. Untuk itu kita edit sebagaimana ini tadi. Ini langsung kita edit koordinat ya, agar jarak-jaraknya tadi sesuai dengan gambar ya. Diedit seperti ini. Mana titik A itu ini 0, titik B 1,15 dan seterusnya 2425, 4575, 5857. Ini cara-cara ini ke sini 115, ini ke sini 2425, 4,575, 585. Selanjutnya ini tetap di sini 7. Termasuk juga untuk yang arah Y ini nolnya pun sama di sini. Arah kesananya berarti ini adalah 4, titik 2 ini titik 2 ini ya. Ini 4, ini ke sini 8, ini ke sini 12. Kita edit sesuai dengan ini. Sementara arah Z atau naik ini ada perubahan. Jadi ini 0, tingginya ini langsung 2,6. Kita langsung edit di sini. Define coordinate system grid, modify source system ya. Ini 0, 1,15, 2,425, seperti ya, 2,425, 4575, 4,575, 5,85, ini 7. Ini kita nolkan. Sorry, ini harus di glue dulu ya. Nah, jangan sampai ini nggak di glue. Kalau ini nggak di glue nanti antara grid dengan frame-nya ini nanti terpisah. Ini di lem, ditempel supaya nempel ya. Oke, kita lanjutkan. Ini 4, ini 8, ini 12, ini nggak perlu diedit. Oke, enter. Oke, nah sudah kita ini hilangkan ini ya. Nah, ini koordinat ini sudah sesuai dengan gambar, sesuai dengan yang akan kita hitung. Namun di dalam gambar tadi tidak ada tiang-tiang di tengah-tengah ini. Oleh karena itu kita harus mengedit ya, diedit atau dihapus kolom-kolom ini. Oke, nah ini diginiin aja, dipilih,
dipilih ya, udah semua, tinggal del. Nah ya, supaya tidak membingungkan, kita hilangkan grid-nya ini, view. Nah seperti ini jadinya. Oke. Selanjutnya langkah yang kedua, ya seperti ini tadi ya. Langkah yang kedua adalah penentuan material yang digunakan. Material beton atau mutu beton yang digunakan didasarkan pada mutu tertinggi yang bisa dicapai dengan site make. Ini mengingat keadaan di lokasi yang akan kita bangun itu tidak ada batching plan, jauh dari batching plan, maka kita menggunakan site make. Site make itu mutu tertinggi yang bisa dicapai itu berkisar FC 20 Newton per milimeter. Lebih dari itu sudah susah dicapai dengan site make, terkecuali kalau batching plan, mutu berapapun kita bisa planningkan. Ya, untuk jaga amannya kita bikin FC 20. Untuk menginput penentuan material ini, sesuai dengan ini kita harus mengetahui modulus elastisitas beton ya, sesuai dengan rumus ini SKSNI. Untuk beton normal, modulus elastisitasnya dapat diambil sebesar 4700 akar FC. Nah ini sudah kita hitung, ketemunya adalah 21.019 Newton per milimeter persegi. Oke, kita bisa langsung input ke sini ya, dengan define material ya, define material, add material. Nah nanti kita pilih ini region, ini user. Region ini sebetulnya itu adalah negara ya, ada aturan-aturan di masing-masing negara, kayak United States, Europe, China dan lain-lain. Nah karena tidak disediakan untuk region Indonesia, kita pakai user saja atau kita tentukan sendiri untuk material konkret ini. Bagaimana penentuannya? Ini diklik akan keluar ini, kita kasih nama FC20. Kalau ini sudah dari sana lah, ketentuan dari sana. Nah modulus elastisitas tadi yang 21.019 yang dapat dari sini, kita masukkan, kita input ke sini. Poisson ratio 0,2. Terus koefisien thermal ini juga sudah dari program, tidak perlu diotak-atik lagi. Shear modulus, ini angka ini kalau ini di input ini akan berubah sendiri. Nah yang perlu dirubah adalah ini FC20, karena yang kita planningkan adalah FC20. Oke, kita langsung saja define material. Define material, kita langsung add new material. Nah ini kan tadi bilang ada United States, ada macam-macam negara, India, Italia, Rusia, Spanyol, China. Kita pakai user saja. Kita mau user, kita pilih material konkret ya, kita oke kan. Nah kita masukkan tadi di sini, ini nggak perlu kita edit, yang perlu kita edit saja ini 21.019. maaf, ini harus diganti dulu Newton, yang satunya tadi Newton ya. Ini 21.019. Nah ini otomatis berubah sendiri. Nah ini kita planningkan, kita rencanakan tadi dari 20. Oke. Nah, oke. Dan sesuai ya. Untuk material konkretnya harus modify ini, konkretnya ini harus diganti namanya juga nih, FC20. Oke. Nah FC20 ya, sudah sesuai dengan ini FC20. Oke. Sekarang material rebar, tadi material konkret ya, nah, cuma ada dua material aja, konkret sama rebar.
Material rebar ya, ini kita gunakan yang biasa yang ada didapatkan di pasaran Indonesia ya, untuk tulangan utama menggunakan rebar atau menggunakan tulangan ulir, atau biasa kita U32 atau U35 ada di Indonesia. Kita pilih yang U35 di mana Fy nya adalah 350 Newton per mm persegi dan tegangan putusnya adalah 5,25 atau 1,5 dari tegangan lelehnya. Tegangan leleh yang diharapkan itu 10% dari nilai ini. Tegangan putus yang diharapkan juga 10% dari sini. Untuk tulangan utama, tulangan geser atau bekel atau spiral pakai U24. Ini adalah 240 Newton per mm persegi. Fu nya tegangan putusnya 360, sama tegangan putus adalah 1,5 kali dari 240. Itu sebetulnya tegangan putus di sini itu angka keamanan adalah 1,5, makanya tegangan leleh dibatasi sekian saja, nggak boleh nyampe sini, nggak boleh sampai putus ya. Untuk tegangan leleh yang kita harapkan atau expected yield stress-nya itu 10% dari ini juga gitu. Nah, kita masukkan sama seperti tadi, define material, add new material. Ini kita pakai United States nggak apa-apa untuk rebarnya, tapi standarnya nanti user kita sendiri yang ini, kita sendiri masukkan yang input sesuai dengan standar Indonesia. Karena kalau pakai standar ini United States, satuan yang bagi kita agak asing ya, pakai PSI itu kan agak kita nggak bisa ngebayangin seberapa kuat gitu. Kalau satuan yang metrik yang biasa kita pakai kan bisa ngebayangkan, oh sekian tegangan putusnya, itu udah kebayang. Kalau PSI kita belum pernah ini, ngebayangkan juga susah. Untuk yang Fy 350 tadi kita masukkan input nih sesuai dengan ini tadi, sesuai dengan yang di sini tadi ya. Terus untuk ininya, untuk modulus elastisitas dari baja tulangan ini diambil sebesar 200.000 MPa. MPa itu sama dengan Newton per mm persegi ya. Kita masukkan seperti di situ. Nih Fy nya 350 dan seterusnya. Untuk yang 200 Fy 240 pun sama ya, tegangan modulus elastisitasnya sama ya. Terus untuk ininya Fy nya ya 240 dan seterusnya sesuai dengan yang tadi. Kita langsung input aja di nih tadi Fj. Nah, sekarang kita add new material. Kita tadi pilih United States, ini kita pilih rebar ya, ini kita pilih user. Nah, kita oke. Ini kita ganti Fy 350. Ini tadi 200.000 ya. Terus untuk ini 350. Terus ini tadi lupa juga ya, 525 385. 525 yang terakhir 578. Oke, kita tambah satu lagi nih material untuk rebar ya. Rebar untuk bekel, rebar polos. Oke, kita kasih nama baru lagi, Fy 240. Ini kita masukkan 200.000. Ini kita masukkan 240.
ininya berapa nggak ingat juga. 360, 264, 396. 360, 264, 396. Kita lihat cocokkan lagi. 360, 264, 396. Oke ya. Nah sudah ada ini yang nggak dipakai di delete aja ini. Nah, kalau ini defaultnya nggak bisa di delete ini. Nah oke. Selanjutnya apa? Kita lihat di sini. Nah, di buku panduan yang telah kita buat ya. Kalau sudah penentuan materialnya ini sudah selesai semua, kita menentukan dimensi frame, menentukan frame ya dan tebal plat. Penentuan dimensi frame dan tebal plat biasanya tergantung dari pengalaman engineer dalam melakukan perhitungan trial and error. Ya, karena sering melakukan perhitungan, maka engineer itu bisa ada bayangan, oh kalau ini bentang sekian, beban sekian, nah kasih segini. Biasanya bisa tergantung dari jam terbang engineer ya. Memang ada batasan dari apa namanya itu SNI. Tapi batasan itu tidak untuk, sebenarnya bukan untuk dimensi, dia hanya batasan untuk ini aja, untuk lendutan. Jadi di SNI ada batasan ininya, depth atau ketinggian, ketebalan satu plat atau ketebalan balok. Itu minimum untuk, nah ini perletakan sederhana itu L per 16. Jadi misalkan ada bentangnya itu 4 meter, misalkan bentangnya 4 meter, berarti paling tidak tingginya ini apa, tinggi baloknya adalah 4 dibagi 16, sorry, ya 4 dibagi 16. Nah, berapa itu ketemunya adalah 1/4 atau 250 minimal segitu baloknya, dan seterusnya untuk menerus satu sisi, menerus dua sisi, cantilever, ini batasan-batasan. Nah, batasan tersebut di atas adalah batasan yang digunakan untuk kontrol lendutan. Artinya jika tinggi balok atau tebal plat telah memenuhi syarat tersebut, maka tidak perlu lagi dilakukan kontrol terhadap lendutan. Selanjutnya untuk lebar balok biasanya dihitung 2/3 dari tinggi. Untuk bangunan yang berbentuk bujur sangkar atau lebih mendekati bujur sangkar, dimensi kolom biasanya berbentuk bujur sangkar juga atau bulat. Hal ini dikarenakan karena momen ke segala arah hampir sama besar. Tetapi jika rasio panjang bangunan seperti tadi, yang bangunan yang akan kita hitung ini kan panjang sampai hampir 100 meter sementara lebarnya cuma 7 meter, itu tidak efektif kalau pakai kolom kotak atau kolom persegi. Ya, harus mau nggak mau harus persegi panjang juga. Nah, batasan dari panjang itu gimana? L per L lebih dari 2, maka dimensi kolom harus lebih efektif jika berbentuk persegi panjang juga. Nah, di sini sudah kita desainkan atau kita estimasi bahwa untuk kolom kita pakai 300 kali 250, untuk kolom sudut, kolom tengahnya 300 kali 220. Baloknya ini balok arah X atau balok utama tadi itu 300 kali 250. Balok tengahnya ini, balok memanjangnya atau balok memanjang yang tengah itu 250 kali 200. Nah, tebal plat 120. Namun perlu diingat bahwa pada saat menentukan dimensi frame, set modifier untuk mereduksi momen inersia sesuai dengan ketentuan SNI. Nanti pada saat input frame
Ini sesuai dengan ini untuk kolom reduksinya, reduksi inersianya 0,7, dinding 0,7 dan 0,35, untuk balok 0,35, untuk plat 0,25. Nah, ini yang dimaksud adalah ini ya. Nanti ya kita masuk saja langsung untuk menentukan dimensi dari frame ya. Oke, define section properties, frame section, add new properties. Kita tentukan propertiesnya ini adalah pakai konkret, otomatis saat ini kita pakai C1 tadi ukurannya 300 kali 250. Ini untuk memudahkan aja, nama boleh apa saja, tapi untuk memudahkan ukurannya pada saat kita melihat nanti sudah kita running ternyata ada yang file batangnya ya, oh ini ukuran segini, kelihatan dari ininya namanya. Ini 0,3, 0,4. Nah, karena ini adalah kolom ya, kita lihat. Nah, kita tentukan longitudinal bar itu tulangan utamanya FY350, sementara untuk TIS untuk bezelnya ini adalah 240 ya. Nah, ini desain tab kolom, oke, kolom oke, rectangular TIS, ini cover clear, oke, 0,4. Kalau ini terserah apa saja karena ini nanti akan kita reinforcement to be design ya, jadi tidak ada masalah ya, nggak ada masalah. Oke. Nah, ini set modifier, ini tadi yang saya bilang 0,7, ini harus di 0,7 ya, ini untuk apa namanya tuh, inersianya. Oke. Nah, bisa langsung copy ya, itu properties. Nah, ini C2 300 kali 220, ini tinggal ganti di sini. Set modifier tadi sudah karena kita copy ya, ini pun sama udah. Nah, oke. Ini sekarang balok jangan di copy, beda. Ini B1 300 kali 250, ini depthnya 0,3, 0,25. set modifier kalau untuk balok ini adalah 0,35, biar cepat di copy saja. Oke, baloknya material FC20 udah oke. Ini reinforcement. Nah, reinforcement ini diganti ya, ini kalau ini tisnya adalah 240, ini untuk pin, ini tebal selimut kalau kebesaran 6 cm itu. Oke, sudah baloknya oke sudah. Nah, ini kita klik baloknya, kita untuk add copy property, ini B2 tadi berapa ya, B2 itu 300 kali 200, 300 kali 200 itu 300 kali 300 itu 300 kali 200 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 itu
300 kali 200. Oke. Set modifier masih sama balok, ini juga masih sama. Oke. Add new property lagi untuk B3 itu 250 kali 200 kali 200 kali 5 kali 200. Ini juga oke, nggak berubah, ini juga nggak berubah. Oke. Nah, sekarang sudah kita tentukan untuk section propertiesnya sudah. Cell. Sekarang untuk penentuan sel, ini tadi ya kita sudah bekerja sesuai dengan yang ini. Kita sekarang untuk sel, define section properties area section. Sel, ada sel, add new section, ini kita kasih nama slab 1, slab 250 gitu ya. Slab 120. Nah, ini betul dia tipenya sel tipis. Ini membrannya 0,12 sesuai dengan ketebalannya ya. Ini set modifier, ini untuk ininya, tulangannya boleh di ini di foul. Material ini adalah rebar material untuk slab ini. Meskipun ini tidak diubah juga nggak apa-apa, karena ini outputnya sel ini hanya sampai momen output saja, nggak sampai besi. Set modifier. Nah, ini sesuai dengan ini tadi. Untuk plat adalah 0,25 ya, 0,25 ini ya, 0,25 kita copy ya, tidak capek nulis. Sampai bending sama membran aja. Kalau untuk sir udah enggak ada. Oke. Selanjutnya, kalau sudah ini assign, kalau sudah kita tentukan, kita tinggal assign frame ya. Biar kena semua. Ini untuk kolom tengah, ini tadi assign, ini frame section, kolom tengahnya ini adalah C2. Nah, sementara kolom sudut C1 assign frame C1. Oke. Terus untuk ini adalah balok ya, balok yang memanjang ke atas. Ini baloknya harus diutuhkan dulu. Bentar lo, baloknya harus diedit dulu. Dimana baloknya tidak boleh terputus-putus. Define edit line, ya, join frame. Nah, ini kelihatan udah
baloknya menyatu tidak terputus ya, karena ini balok utama. Kalau yang terputus adalah balok anak. Sekaligus kalau sudah kita ini, kita langsung assign aja, select assign frame sectionnya untuk balok utama adalah B1. Oke, terus untuk balok tepi ini B2, balok tepi B2. Oke, nah balok tengahnya ini begini. Nah, balok tengahnya B3. Nah, sudah selesai semua. Jadi kita belajar SAP sampai pada ini dulu ya, sampai pada penentuan dimensi frame dan tebal plat. Jadi untuk ini, untuk assign, untuk apa itu, untuk pembebanan dan lain-lain kita lanjutkan pada tahapan berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.